dari Universitas Harapan Bangsa ingin melakukan penelitian tentang kecemasan pra-anestesi. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Dukti Yunita Yurasa Utun sebagai moderator yang akan memimpin berjalannya penyuluhan ini, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rajinal Lasro sebagai pemateri saku, yaitu tentang kecemasan pra-anestesi dan tujuan kecemasan pra-anestesi. Perkenalkan, nama saya Ida Wulandari. Di sini saya sebagai moderator kedua yang akan menjelaskan tentang penyebab kecemasan pra-anestesi dan tanda dan gejala kecemasan pra-anestesi. Perkenalkan, saya Nazwa Fasiha, pemateri 3 dengan materi faktor-faktor yang menyebabkan kecemasan pra-anestesi dan penata laksana kecemasan. Sebelum masuk di materi, teman-teman tahu nggak sih apa itu kecemasan pra-anestesi? Tidak. Nah, maka dari itu kami di sini ingin menjelaskan apa itu kecemasan pra-anestesi. Yang akan dijelaskan oleh teman saya Asal. Saya persilahkan. Kecemasan pra-anestesi. Kecemasan pra-anestesi adalah kecemasan yang dirasakan oleh pasien sebelum menjalani prosedur anestesi atau tindakan medis yang membutuhkan anestesi. Kecemasan ini dapat mempengaruhi kesejahteraan pasien dan memperburuk hasil operasi. Selanjutnya yaitu tujuan pra-anestesi. Tujuan pra-anestesi adalah untuk menilai kelayakan dan mempersiapkan kondisi medis pasien sebelum setiap tindakan anestesi dan untuk menilai stabilitas kondisi pasien sebelum menjalani anestesi. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Ibu Indah sebagai pemateri 2. Saya akan menjelaskan penyebab kecemasan pra-anestesi. Yang pertama ada kejadian mual dan muntah. Yang kedua adalah stroke, nyeri pasca operasi yang lebih tinggi. Yang ketiga, peningkatan lama tinggal di rumah sakit. Yang keempat, kemungkinan delirium pasca operasi. Yang kelima, tekanan darah menjadi naik. Dan saya akan menjelaskan tentang tanda dan gejala kecemasan pra-anestesi. Yang pertama ada merasa gelisah terus-menerus tanpa alasan yang jelas. Yang kedua, jantung berdebar-debar atau detak jantung meningkat. Yang ketiga, nafas tercengal-cengal atau memuruk. Yang keempat, berkeringat dan bergemetar. Yang kelima, tangan dan kaki terasa kram, kesemutan atau bahkan mati rasa. Yang keenam, kesulitan mengendalikan ketakutan atau kecemasan. Yang ketujuh, mudah marah dan tersinggung. Yang kedelapan, kram otot. Yang kesembilan, kesulitan mengendalikan perasaan khawatir. Yang ke-10, mengalami gangguan tidur, termasuk kesulitan atau selalu merasa kurang tidur. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Nazwa, pemateri 3. Baik, saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kecemasan. Yang pertama itu ada pengalaman sebelumnya. Pengalaman sebelumnya itu dapat mempengaruhi kecemasan pra-anestesi. Ketika kita melakukan anestesi, ketika kita tidak memiliki pengalaman, kita pasti akan merasakan takut karena kita belum memiliki pengalaman untuk melakukan operasi. Yang kedua itu ada prosedur yang akan dilakukan. Jenis prosedur medis yang dilakukan juga dapat mempengaruhi kecemasan pra-anestesi. Beberapa faktor yang lebih invasif atau berisiko tinggi membuat pasien lebih cemas. Yang ketiga ada informasi. Ketika kita kurangnya informasi, itu akan membuat kita lebih cemas ketika kita melakukan operasi. Yang keempat ada kontrol. Pasien yang memiliki kontrol atau yang memeriksa setiap hari, dia pasti akan merasakan seperti tidak merasa ketakutan karena dia mengetahui, oh saya baik gitu. Kalau kita kurang kontrol, pasti kita masih merasa cemas gitu. Ada apa gitu? Pasti ada khawatir di dalam diri kita sendiri. Kondisi sehat mental, kondisi mental atau fisik. Pasien juga dapat mempengaruhi kecemasan pra-anestesi. Pasien dapat bermasalah kecemasan mental seperti depresi atau kecemasan.
Orang depresi akan semakin merasa cemas ketika dia akan melakukan pra-operasi. Makanya ketika kita ingin melakukan operasi, kita harus siap mental. Yang keenam ada kondisi sehat fisik. Kondisi sehat fisik dan mental pasien juga dapat mempengaruhi kecemasan pra-anestesi. Pasien dengan masalah mental seperti depresi, kecemasan dapat lebih cemas daripada prosedur medis lain. Kemudian penata laksana kecemasan pra-anestesi. Kumpulkan yang pertama itu ada kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Agar tidak merasa cemas atau takut yang berlebihan, kita bisa mengumpulkan informasi atau metode-metode operasi yang dilakukan atau tahu jenis-jenis yang diterapkan serta risiko-risiko yang akan kita lakukan. Yang kedua, berbicara pada dokter yang menangani kita. Kita bisa menggunakan pada dokter yang menangani Anda terkait rasa cemas atau takut. Yang takut kita utarakan apa yang membuat cemas atau takut. Dengan begitu dokter akan memberi gambaran agar kita tidak merasa cemas. Lakukan hal-hal yang dapat membuat kita rileks. Ketika kita mau melakukan pra-anestesi, sebenarnya kita melakukan sesuatu yang membuat kita rileks, seperti yoga dengan musik atau lain sebagainya. Makan makanan sehat. Tanpa kita sadari, makan makanan sehat juga mempengaruhi kecemasan pra-anestesi. Oleh karena itu, tidak heran jika kita akan merasa kesal jika kita tidak memakan makanan sehat. Tidur yang cukup. Sulit dapat menjadi satu gejala cemas menjalani operasi mengatasi. Coba ketika kita melakukan operasi, pra-operasi sebenarnya kita tidur 7 jam sehari atau cukup tidur. Nah, tadi kan udah dipaparkan oleh teman saya Ibnu Najwa dan Indah. Nah, sekarang saya ingin tanya nih ke kalian, apa sih tujuan anestesi itu? Ada itu nggak? Apa sih tujuannya gitu? Saya. Oh, kamu ya, namanya siapa? Saya Dita Biryani. Saya tadi menyimak penyuluhannya. Jadi tujuannya itu untuk menilai kelayakan dan mempersiapkan kondisi medis pasien sebelum setiap tindakan anestesi dan untuk menilai stabilitas kondisi pasien sebelum menjalani anestesi. Oh iya, betul sekali, sangat tepat. Nah, selanjutnya saya serahkan ke moderator. Tadi kan sudah disampaikan materinya oleh pemateri, dan tadi juga pemateri sudah menanyakan kepada kalian sebuah pertanyaan. Nah, sekarang kemudian kalian ada yang mau ditanya enggak pada pemateri? Saya izin bertanya. Boleh. Namanya siapa? Boleh maju dulu nggak? Oh ya, boleh. Saya izin bertanya ya, Kak. Sebelumnya perkenalan dulu, nama saya Audrey Alivia Sergi. Saya izin bertanya tentang pra-anestesi ini. Jadi apakah ada perbedaannya antara penanganan kecemasan pra-anestesi pada anak-anak dan pada orang dewasa? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang bagus. Terima kasih. Baik, pertanyaan dari Audrey akan dijawab oleh teman saya yaitu Asraf. Asraf, silakan. Oke, tadi kan pertanyaannya apakah ada perbedaan penanganan kecemasan pra-anestesi antara anak-anak dan orang dewasa? Jadi pertanyaannya bagus ya. Nah, tentu ada, karena dalam penanganan kecemasan pra-anestesi itu antara anak-anak dan orang dewasa itu ada perbedaan. Yang pertama itu pendekatan komunikasi. Anak-anak seringkali lebih rentan terhadap kecemasan yang sulit untuk memahami prosedur medis yang rumit. Oleh karena itu, tim medis perlu nih untuk pendampingan. Pendampingan itu yaitu dari orang tua itu ikut juga dalam mengatasi perbedaan tersebut. Misalnya orang tuanya yang kita sebagai tenaga medis menjelaskan ke orang tua untuk prosedur tindakan yang akan dilakukan oleh anaknya. Itu kalau misalnya
orang dewasa itu menurut saya tidak ada, mungkin secara visual, secara psikologisnya doang kita melakukan pendekatan secara praktik itu doang. Cukup jelas? Baik, ada yang mau bertanya lagi? Saya persilakan. Saya lanjutkan. Perkenalkan dulu, perkenalkan saya Lydia Mulyawaya, izin bertanya. Apakah bisa untuk mengatasi kecemasan anestesi menggunakan obat anti cemas untuk mengurangi kecemasan anestesi? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Silakan dulu. Oke, ini tadi bertanya apakah bisa mengatasi kecemasan anestesi menggunakan obat anti cemas? Menurut saya dan dilansir dari beberapa website itu bisa dalam beberapa kasus. Obat anti cemas dapat digunakan untuk mengurangi kecemasan, apalagi terhadap pasien-pasien yang memiliki gangguan kecemasan mental gitu loh. Apa sih ya kecemasan mental kayak depresi itu? Kalau misalnya udah sangat parah itu bisa dilakukan untuk mengatasi kecemasan tersebut, tapi itu jangan, namun ya penting untuk dicatat bahwa dosis obat tersebut itu jangan terlalu tinggi juga untuk, karena nggak baik untuk tubuh pasien tersebut. Baik, terima kasih. Apa ada yang mau bertanya lagi? Saya persilakan. Sebelum diakhiri, kami akan membagikan leaflet tentang kecemasan pra-anestesi yang akan dibagikan oleh teman saya, Indah. Terima kasih. Oke, saya akhiri penyuluhan hari ini. Terima kasih kepada audiens serta teman-teman yang sudah mendengarkan dari